Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Candi Ireng bersama saya. Di malam hari yang sunyi ini, saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang terjadi di daerah Bekasi. Sebuah cerita tentang proyek besar, gedung-gedung tinggi yang menjulang, dan rahasia kelam yang tersembunyi di balik pondasinya. Konon katanya, tidak semua bangunan berdiri hanya dengan semen dan besi. Ada yang dibangun dengan janji, ada yang dibangun dengan perjanjian, bahkan ada yang dibangun dengan tumbal. Cerita ini berjudul Tumbal Proyek Meikarta. Sebuah kisah tentang ambisi, keserakahan, dan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Matikan lampu, gunakan headset, dan mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Langit gelap seperti menekan deretan bangunan tinggi yang berdiri setengah jadi. Di antara kren raksasa dan rangka beton yang menjulang, proyek Meikarta terlihat seperti kota masa depan yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Lampu-lampu sorot menyala pucat menembus tirai air, menciptakan bayangan panjang yang bergerak aneh di dinding beton yang belum selesai. Arga berdiri di bawah kanopi seng dekat pos keamanan proyek. Helm putihnya basah, sepatu bootnya penuh lumpur. Ia sudah 2 tahun bekerja sebagai pengawas lapangan di sana. Setiap hari, ia memastikan para pekerja memakai alat keselamatan, mengecek progres pembangunan, dan melaporkan hasilnya ke manajemen. Gajinya besar dibandingkan saat ia bekerja di kampung halamannya di Brebes. Itu alasan ia bertahan, meski jauh dari istri dan anaknya yang masih balita. Sejak kematian Pak Roni, suasana proyek berubah drastis. Walau aktivitas tetap berjalan seperti biasa, ada ketegangan yang tidak terlihat namun terasa jelas. Pekerja menjadi lebih pendiam. Canda tawa saat istirahat siang mulai jarang terdengar. Setiap orang seperti menyimpan ketakutan masing-masing. Arga berusaha bersikap profesional. Ia datang lebih pagi dari biasanya untuk mengecek ulang prosedur keselamatan. Semua tali pengaman diperiksa, pagar pengaman dipastikan kokoh, dan papan peringatan dipasang lebih banyak. Ia tidak ingin ada kecelakaan kedua. Namun jauh di dalam hati, ia tahu kejadian malam itu bukan sekedar kelalaian. Siang itu, matahari bersinar terik setelah hujan semalaman. Dari lantai atas, kota Cikarang terlihat sibuk seperti biasa. Jalanan dipenuhi kendaraan, pabrik-pabrik mengeluarkan asap tipis, dan papan iklan apartemen mewah berdiri megah mempromosikan kehidupan modern. Kontras sekali dengan rasa gelisah yang menguasai pikiran Arga. Menjelang sore, Pak Darto, mandor lama yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di berbagai proyek besar di Bekasi, menghampiri Arga. "Kamu kelihatan capek, gak?" katanya sambil menyalakan rokok. "Kurang tidur saja, Pak," jawab Arga singkat. Pak Darto menghempuskan asap pelan. "Bukan cuma kurang tidur, kamu mikirin kejadian itu kan?" Arga terdiam. Ia tidak menjawab, tapi raut wajahnya cukup jelas. Pak Darto menatap bangunan tinggi di hadapan mereka. "Saya sudah sering lihat kecelakaan kerja, tapi yang kemarin beda." "Beda bagaimana, Pak?" tanya Arga pelan. "Pak Roni itu orangnya hati-hati, tidak mungkin berdiri terlalu dekat pagar. Dan sebelum jatuh, saya lihat dia seperti bicara sendiri, kayak ada yang dipanggil." Ucapan itu membuat bulu kuduk Arga meremang. Ia teringat cerita Dani tentang suara langkah kaki telanjang. "Bapak pernah dengar cerita soal tanah ini?" Arga memberanikan diri bertanya. Pak Darto terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Dulu waktu awal pembebasan lahan, warga sempat protes. Katanya ada makam lama yang belum dipindah dengan benar. Tapi proyek tetap jalan. Namanya juga pembangunan besar. Mana mungkin dihentikan cuma karena cerita begitu." Arga menelan ludah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malam harinya, Arga kembali mendapat jadwal lembur. Ia sengaja membawa termos kopi agar tetap fokus. Tower cendana kini sudah mencapai lantai 20. Angin di ketinggian terasa lebih kencang, membuat suara rangka besi berderit seperti keluhan panjang. Sekitar pukul 10 malam, listrik di sebagian lantai tiba-tiba padam. Hanya lampu darurat yang menyala redup. Arga segera menghubungi teknisi, namun sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Padahal biasanya sinyal cukup kuat di area itu. Ia memutuskan naik tangga darurat untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. Saat mencapai lantai 17, langkahnya terhenti. Udara terasa lebih dingin dari lantai lainnya. Nafasnya terlihat samar seperti uap tipis. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu berdiri membelakangi.
Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang terurai menutupi punggung. Arga memicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu pekerja perempuan. Namun di proyek malam hari, hampir tidak ada pekerja wanita. "Siapa di situ?" Suara Arga terdengar serak. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia berjalan ke arah sisi bangunan yang belum dipasang kaca. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Arga ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba lampu darurat berkedip dan padam total. Gelap menyelimuti lantai itu. Dalam kegelapan terdengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Belum cukup. Arga menoleh cepat, namun tidak melihat siapapun. Ia menyalakan senter dengan tangan gemetar. Lantai itu kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berdesir. Beberapa detik kemudian listrik kembali menyala. Arga berdiri sendirian. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun suara bisikan tadi terasa begitu nyata. Keesokan paginya kabar buruk kembali datang. Dani, pekerja muda yang kemarin berbicara padanya, tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi. Teman sekamarnya mengatakan Dani pulang larut malam dalam keadaan pucat dan terus mengigau tentang seseorang yang memanggilnya dari atas gedung. Siang itu juga kabar lebih mengejutkan menyebar. Dani ditemukan pingsan di kamar mandi kosnya dengan tubuh demam tinggi. Ia terus berteriak dalam kondisi setengah sadar, menyebut angka 17 berulang kali. Arga merasa dadanya sesak. Lantai 17 lagi. Ia mulai memperhatikan pola yang aneh. Kecelakaan pertama terjadi di lantai 17. Sosok yang ia lihat berdiri di lantai itu. Dani mengigau menyebut angka yang sama. Seolah ada titik tertentu di gedung itu yang menyimpan sesuatu. Sore menjelang malam, Arga berdiri sendiri di parkiran proyek. Ia memandang bangunan tinggi itu dengan perasaan campur aduk. Dari kejauhan, tower itu tampak megah dan menjanjikan masa depan cerah bagi para calon penghuni. Namun bagi Arga, setiap lantainya kini terasa seperti menyimpan rahasia gelap. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Di antara suara kendaraan dan mesin proyek, Arga merasa mendengar kembali ketukan pelan yang sama seperti malam sebelumnya. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Di dalam hatinya, keyakinan mulai tumbuh bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang terikat pada tempat ini. Sesuatu yang mungkin sudah ada jauh sebelum beton pertama dituangkan. Dan jika bisikan itu benar, maka kematian Pak Roni mungkin bukan yang terakhir. Kabar tentang Dani yang jatuh sakit menyebar cepat di kalangan pekerja. Walau manajemen berusaha menutupinya agar tidak menjadi isu besar, bisik-bisik tetap terdengar di setiap sudut proyek. Ada yang bilang Dani kerasukan. Ada yang bilang ia melihat sesuatu sebelum pulang malam itu. Namun tak seorang pun berani berbicara lantang. Arga memutuskan menjenguk Dani sepulang kerja. Kosannya berada di gang sempit, tak jauh dari kawasan industri Cikarang. Bangunan 2 lantai itu dipenuhi pekerja proyek dari berbagai daerah. Saat Arga masuk ke kamar Dani, suasananya pengap dan bau minyak kayu putih menyengat. Dani terbaring dengan mata setengah terbuka. Tubuhnya panas, namun wajahnya pucat seperti orang kehilangan banyak darah. Di sampingnya, teman sekamarnya, Andri, duduk gelisah. "Sejak tadi siang begini terus, Pak," kata Andri pelan. "Kadang sadar, kadang ngelamun. Tadi sempat teriak lagi." Arga mendekat. "Dan ini saya, Arga." Dani menoleh pelan. Bibirnya bergerak gemetar. "Pak, jangan naik lagi. Lantai itu ada yang nunggu." Arga menahan napas. "Siapa yang nunggu?" Dani tiba-tiba meraih tangan Arga dengan kuat. Matanya membelalak. "Perempuan itu, Pak. Rambutnya nutup muka. Dia bilang belum cukup. Belum cukup." Ucapan itu sama persis seperti bisikan yang didengar Arga malam sebelumnya. Jantungnya berdegup keras. Ia berusaha tetap tenang agar tidak membuat Andri panik. "Sudah, kamu istirahat saja. Jangan dipikirkan," ucap Arga pelan. Namun sebelum melepaskan tangan Arga, Dani berbisik lirih. "Pak Roni nggak jatuh sendiri." Kata-kata itu membuat udara di kamar terasa makin berat. Malam itu Arga pulang dengan pikiran kacau. Ia mencoba menyusun logika. Kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Halusinasi karena lelah juga masuk akal. Tapi bagaimana mungkin Dani dan dirinya melihat sosok yang sama dan mengucapkan kalimat yang sama? Keesokan harinya, proyek kembali berjalan seperti biasa. Truk-truk pengangkut material keluar masuk tanpa henti. Krain berputar mengangkat baja dan semen. Di ruang rapat sementara yang terbuat dari kontainer, para atasan berkumpul membahas progres. Arga dipanggil ke dalam rapat mendadak. Wajah manajer proyek terlihat tegang. "Kita tidak boleh ada isu macam-macam," kata manajer dengan nada tegas. "Investor dari luar negeri akan datang minggu depan. Tower Cendana harus terlihat siap." "Saya sudah cek ulang pengaman, Pak," jawab Arga. "Bagus. Dan satu lagi," manajer itu menatap tajam. "Jangan ada cerita aneh-aneh menyebar. Kalau ada pekerja yang bikin isu mistis, laporkan." Arga hanya mengangguk. Ia sadar perusahaan tidak ingin reputasi tercoreng, tapi semakin mereka menekan, semakin terasa ada yang disembunyikan. Siang menjelang sore, kabar mengejutkan kembali muncul. Seorang teknisi lift bernama Hendra ditemukan tewas di ruang mesin. Tubuhnya terjepit di antara panel besi. Padahal lift itu sedang tidak aktif dan dalam kondisi mati total. Arga bergegas menuju lokasi. Ruang mesin berada di lantai atas,
tertutup dan hanya bisa diakses oleh teknisi khusus. Saat sampai di sana, polisi sudah berada di tempat kejadian. Wajah Hendra membeku dengan ekspresi ketakutan. Tangannya seperti berusaha meraih sesuatu sebelum akhirnya tak bergerak lagi. Seorang rekan teknisi berbisik pada Arga. Sebelum masuk ruang mesin, dia sempat bilang ada yang manggil namanya dari dalam, padahal dia sendirian. Arga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Pola itu terulang lagi, dipanggil, mendekat, lalu mati. Yang lebih aneh, sistem keamanan menunjukkan lift tidak beroperasi sejak sore. Artinya tidak mungkin Hendra terjepit karena mesin berjalan, seolah ada tenaga lain yang memaksanya masuk dan terjebak. Malamnya manajemen kembali menyatakan itu kecelakaan kerja akibat kesalahan prosedur. Pekerja diingatkan untuk fokus pada pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang boleh membahas kejadian itu di luar area proyek. Namun rasa takut kini semakin nyata. Beberapa pekerja memilih resign mendadak. Ada yang pulang kampung tanpa pamit. Proyek yang sebelumnya terasa sibuk, kini dipenuhi wajah-wajah tegang. Arga mulai mencatat semua kejadian dalam buku kecil yang ia simpan di tas. Tanggal kematian Pak Roni, tanggal Dani mulai sakit, tanggal kematian Hendra. Ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Setiap kejadian besar selalu terjadi beberapa hari sebelum pencairan dana proyek tahap berikutnya. Seolah setiap kematian adalah pertanda sebelum sesuatu yang besar terjadi. Malam itu, saat Arga berdiri di balkon lantai 15 memandang kota Bekasi yang gemerlap, ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh perlahan. Di ujung lantai, dekat pagar pengaman, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Kali ini ia terlihat lebih jelas. Gaunnya putih kusam, ujungnya kotor seperti terseret lumpur. Rambutnya menutupi wajah, namun dari sela-selanya tampak kulit pucat tak bernyawa. Arga terpaku, tubuhnya sulit digerakkan. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke bawah. Arga refleks melihat ke arah yang ditunjuk. Di bawah, tepat di lantai dasar, beberapa pekerja sedang memindahkan material. Ketika ia menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. Beberapa detik kemudian, terdengar teriakan keras dari bawah. Seorang pekerja terpeleset dari tangga besi dan hampir jatuh ke area terbuka. Beruntung ia sempat berpegangan pada besi rangka. Arga gemetar. Jika ia tidak melihat ke bawah saat itu, mungkin pekerja itu sudah menjadi korban berikutnya. Ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan, seolah sosok itu ingin menunjukkan sesuatu padanya. Namun satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Mengapa ia yang bisa melihat? Mengapa ia yang terus diperingatkan? Dan yang paling menakutkan, apakah ia sedang dipilih menjadi saksi atau menjadi korban berikutnya? Sejak kejadian teknisi lift dan insiden hampir jatuhnya pekerja di bawah, Arga tidak bisa lagi menenangkan pikirannya dengan alasan logis. Semua terasa terlalu terhubung untuk disebut kebetulan. Setiap malam ia dihantui bayangan sosok perempuan berambut panjang itu. Setiap siang ia harus berpura-pura tenang di depan para pekerja. Beberapa hari setelah kematian Hendra, investor besar benar-benar datang meninjau proyek. Area sekitar tower dibersihkan, spanduk promosi dipasang, dan semua pekerja diwajibkan memakai seragam lengkap, seolah-olah tak pernah ada tragedi. Senyum dipaksakan, laporan progres disusun rapi. Arga berdiri mendampingi manajer proyek saat rombongan tamu asing naik ke lantai contoh yang sudah di-finishing. Dari atas, kawasan Meikarta tampak megah. Jalan utama tertata, taman buatan mulai ditanami pohon, dan beberapa tower sudah dihuni sebagian. Semua terlihat sempurna. Namun saat Arga melirik ke arah tower cendana yang masih mentah, ia melihat sesuatu di lantai 17. Sosok putih berdiri di tepi pagar, rambutnya tertiup angin. Kali ini wajahnya sedikit terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya gelap, dan matanya kosong seperti lubang tanpa dasar. Arga memejamkan mata sejenak. Saat dibuka kembali, sosok itu sudah hilang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hanya dirinya yang bisa melihat? Malam harinya setelah rombongan investor pergi dengan wajah puas, kabar baik datang. Dana tahap berikutnya cair. Pekerja bersorak kecil karena berarti proyek aman untuk beberapa bulan ke depan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 11 malam saat sebagian pekerja lembur menyelesaikan pengecoran di basement, listrik kembali padam. Suara genset sempat menyala, lalu mati lagi. Suasana menjadi gelap gulita. Arga yang sedang berada di pos keamanan langsung bergegas ke dalam. Senter di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dari arah basement terdengar suara gaduh, seperti sesuatu jatuh diseret. Ia menuruni tangga dengan hati berdebar. Bau kemenyan samar-samar tercium, bercampur dengan aroma semen basah. Di sudut ruangan dekat ruang genset, cahaya senternya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Di lantai beton, tersusun bunga 7 rupa yang masih segar. Di tengahnya ada kepala ayam dengan darah yang belum mengering sepenuhnya. Di sampingnya terdapat mangkuk kecil berisi air keruh. Arga menelan ludah. Ini bukan pekerjaan orang sembarangan. Ini ritual. Langkah kaki terdengar dari belakangnya. Arga berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pipa dan kabel di dinding. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa pelan. Sangat dekat, namun tak terlihat sumbernya. Tawa itu lirih, namun cukup untuk membuat tubuh Arga gemetar. Belum cukup, bisikan itu kembali terdengar.
Arga memutar senter ke segala arah. Cahaya berhenti pada sosok yang berdiri beberapa meter di depannya. Perempuan berambut panjang itu muncul perlahan dari balik tiang beton. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya merah sayu, pipinya cekung, dan ada bekas seperti tanah yang menempel di lehernya. "Apa yang kamu mau?" Suara Arga bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga, lalu menunjuk ke arah lantai atas. Tangannya kurus, kukunya panjang dan kotor. Dalam sekejap lampu menyala kembali. Sosok itu menghilang, begitu pula bau kemenyan. Yang tersisa hanya bunga dan kepala ayam di lantai. Beberapa pekerja berlari turun karena listrik sudah kembali. Mereka kaget melihat sesajen itu. "Siapa yang bikin beginian?" tanya salah satu dari mereka. Tak ada yang mengaku. Semua terlihat benar-benar tidak tahu. Keesokan paginya, kabar lebih mengejutkan datang. Seorang supervisor senior bernama Pak Surya ditemukan pingsan di ruang kerjanya dengan luka memar di leher seperti bekas cekikan. Ia masih hidup, tapi dalam kondisi kritis. Pak Surya dikenal sebagai orang yang paling tegas soal proyek-proyek. Ia juga yang paling sering menekan Arga untuk bekerja lebih cepat dan tidak memikirkan isu mistis. Di rumah sakit, sebelum tak sadarkan diri sepenuhnya, Pak Surya sempat berbisik pada istrinya bahwa ada perempuan yang berdiri di sudut ruangan saat ia sendirian. Berita itu sampai ke telinga Arga sore harinya. Jantungnya terasa berat. Pola itu semakin jelas. Setiap ada pencairan dana besar, selalu ada korban atau kejadian aneh. Arga memutuskan menemui seorang ustadz yang direkomendasikan Pak Darto. Ustadz itu tinggal di kampung lama tak jauh dari lokasi proyek. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon bambu. Setelah mendengar cerita Arga, ustadz itu terdiam cukup lama. Tanah yang besar, apalagi yang pernah dipakai banyak orang, kadang menyimpan jejak yang tidak terlihat, katanya pelan. Kalau dulu pernah ada perjanjian atau ritual, dan belum diselesaikan dengan benar, biasanya akan ada penagih. Penagih? Arga mengulang dengan suara hampir tak terdengar. Ustadz itu mengangguk. Penagih janji. Malam itu Arga pulang dengan pikiran lebih berat dari sebelumnya. Angin malam terasa lebih dingin. Saat ia melewati gerbang proyek, ia menoleh ke arah tower cendana. Di lantai 17, lampu padahal sudah dimatikan. Tampak cahaya redup seperti lilin menyala. Dan di balik cahaya itu, bayangan seorang perempuan berdiri diam, menatap luris ke arahnya. Sejak pertemuannya dengan Ustadz di kampung dekat proyek, pikiran Arga semakin tidak tenang. Kata-kata penagih janji terus berputar di kepalanya. Ia mulai merasa bahwa semua yang terjadi bukan sekedar gangguan arwah biasa, melainkan sesuatu yang terikat pada perjanjian lama. Perjanjian yang mungkin melibatkan proyek besar itu sejak awal. Pagi itu, sebelum memulai pekerjaan, Arga memutuskan untuk tidak langsung masuk ke area proyek. Ia berjalan ke arah permukiman lama yang tersisa di sisi timur kawasan pembangunan. Di sana masih ada beberapa rumah tua yang belum tergeser modernisasi. Salah satunya milik seorang nenek bernama Maksari, yang konon sudah tinggal di daerah itu sejak sebelum lahan dibebaskan. Rumah Maksari sederhana, berdinding kayu dengan halaman kecil ditumbuhi tanaman obat. Saat Arga mengetuk pintu, perempuan tua itu keluar dengan langkah pelan namun tatapan tajam. "Kamu orang proyek ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Arga mengangguk sopan. "Iya, Ma. Saya mau tanya sedikit tentang tanah tempat proyek itu dibangun." Maksari memandangnya lama, seolah menilai niatnya. Lalu ia mempersilahkan Arga duduk di bangku kayu depan rumah. Dulu sebelum bangunan tinggi itu berdiri, Maksari mulai bercerita, tanah itu sawah dan kebun. Di bagian tengahnya ada kuburan kecil. Bukan kuburan umum, tapi makam keluarga orang-orang lama. Arga mendengarkan dengan serius. Waktu pembebasan lahan, banyak yang dipindahkan. Tapi ada satu bagian yang katanya tidak ditemukan lagi makamnya. Padahal dulu jelas ada. Tidak ditemukan? Arga mengernyit. Maksari mengangguk pelan. Makam seorang perempuan muda. Katanya dulu meninggal tidak wajar. Ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dibunuh karena urusan utang dan tanah. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Ia teringat sosok perempuan berambut panjang yang terus muncul. Orang tua dulu bilang, arwahnya tidak pernah tenang. Apalagi kalau tanahnya diganggu tanpa permisi. Lanjut Maksari. Waktu alat berat pertama masuk, beberapa warga sempat dengar suara perempuan menangis di malam hari. Arga menelan ludah. Apakah pernah ada ritual atau semacamnya, Ma? Maksari terdiam sejenak. Saya dengar waktu awal proyek besar itu mau dimulai, ada orang-orang datang tengah malam. Bukan warga sini. Mereka bawa sesajen. Katanya supaya pembangunan lancar.
Ucapan itu membuat pikiran Arga semakin jelas. Jadi memang ada ritual. Dan mungkin sesuatu yang dijanjikan belum terpenuhi. Sore harinya, Arga kembali ke proyek dengan perasaan campur aduk. Di area basement, ia melihat garis kapur putih bekas tempat sesajen ditemukan beberapa malam lalu. Pihak manajemen memang membersihkannya, tapi bekas noda samar masih terlihat di beton. Saat hendak naik ke atas, Pak Darto menghampirinya. "Kamu kemana saja pagi tadi?" tanya Pak Darto. Arga menghela napas panjang. "Hati-hati, Ga. Kadang makin kita tahu, makin kita terseret." Arga terdiam. Kalimat itu terasa seperti peringatan. Malamnya, Arga kembali mendapat jadwal lembur. Ia sengaja naik ke lantai 17 sendirian. Kali ini bukan untuk memeriksa material, tapi untuk memastikan sesuatu. Angin bertiup kencang di ketinggian. Kota Bekasi terlihat seperti lautan lampu kecil di kejauhan. Di sudut lantai, dekat pagar, ia berdiri dan memanggil pelan. "Kalau memang ada yang ingin disampaikan, tunjukkan." Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu udara mendadak terasa lebih dingin. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Arga berbalik. Sosok perempuan itu kembali muncul. Kali ini jaraknya hanya beberapa meter. Rambutnya perlahan tersibak oleh angin, memperlihatkan wajah yang pucat dengan bekas lebam samar di leher, seperti bekas jeratan. Matanya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada kesedihan yang dalam di sana. "Apa yang kau inginkan?" Arga bertanya, meski suaranya gemetar. Perempuan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tanah di bawah, tepat ke tengah kawasan proyek. Lalu terdengar bisikan, lebih jelas dari sebelumnya. "Janji. Darah." Sekejap kemudian, bayangan itu memudar seperti kabut tertiup angin. Arga berdiri terpaku. Kata-kata itu terasa seperti petunjuk. Janji dan darah. Apakah benar, sejak awal ada kesepakatan gelap agar proyek ini berjalan lancar? Keesokan paginya, kabar mengejutkan kembali datang. Seorang pekerja ditemukan terluka parah akibat tertimpa material yang jatuh tanpa sebab jelas, padahal pengait kren dalam kondisi baik. Waktu kejadian tepat sehari setelah dana besar dicairkan. Arga mulai mencatat semua kejadian di bukunya dengan lebih rinci. Tanggal pencairan dana, tanggal kecelakaan, semua seperti pola berulang. Ia mulai yakin, ini bukan sekedar arwah gentayangan. Ini seperti siklus. Seolah setiap kali proyek melangkah lebih besar, sesuatu di tanah itu menuntut balasan. Dan yang paling membuat Arga gelisah, jumlah korban semakin dekat dengan angka yang sering muncul dalam mimpi Dani sebelum sakit. Angka 7. Arga membuka kembali catatannya. Sudah 5 korban besar dalam 2 tahun terakhir. Jika pola itu benar, maka mungkin tinggal 2 lagi. Dan pertanyaan yang membuatnya sulit bernapas adalah, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Hitungan di kepala Arga tidak lagi bisa ia abaikan. 5 korban besar sudah tercatat di bukunya. Pak Roni, Hendra teknisi lift, 2 pekerja yang dinyatakan kecelakaan berat, dan Pak Surya yang kini masih kritis di rumah sakit. Jika angka 7 yang terus disebut Dani memang pertanda, maka tinggal 2 lagi. Pagi itu suasana proyek terlihat normal, bahkan terlalu normal. Musik diputar dari speaker kecil di pos logistik, pekerja bercanda sambil mengangkat besi, dan krain bergerak seperti biasa. Tapi Arga bisa merasakan ketegangan tipis di balik semuanya. Seolah bangunan-bangunan tinggi itu menyimpan napas yang tertahan. Ia menghampiri Juna dan Rizky, 2 pekerja yang paling dekat dengannya. "Kalian pernah lihat sesuatu yang aneh di sini?" tanya Arga pelan saat mereka sedang istirahat. Juna saling pandang dengan Rizky sebelum menjawab. "Kalau jujur, pernah, Pak." Rizky mengangguk pelan. "Di basement. Malam itu sebelum listrik mati, saya lihat ada orang berdiri dekat ruang genset. Saya kira teknisi. Tapi waktu saya senter, nggak ada siapa-siapa." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kalian lihat wajahnya?" Juna menggeleng. "Cuma bayangan putih, rambut panjang." Semakin jelas bahwa bukan hanya dirinya yang melihat. Sore menjelang malam, hujan kembali turun. Arga memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia mengajak Juna dan Rizky turun ke basement setelah sebagian besar pekerja pulang. "Pak, buat apa malam-malam begini?" tanya Rizky dengan suara ragu. "Saya mau pastikan sesuatu. Kalau memang ada ritual atau perjanjian,
Pasti ada bekasnya, jawab Arga. Basement terasa lebih dingin dari biasanya. Air hujan merembes melalui celah beton, menciptakan genangan kecil. Suara tetesan air terdengar berulang, menciptakan gema yang membuat suasana semakin mencekam. Mereka berjalan menuju sudut dekat ruang genset, tempat sesajen pernah ditemukan. Lampu redup membuat bayangan mereka memanjang di dinding. Saat Arga menyentuh sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di permukaan beton, tepat di tengah ruangan, ada bagian lantai yang sedikit berbeda warna, seperti pernah digali lalu ditutup kembali. "Pak, lihat itu," bisik Juna. Arga berlutut dan menyentuh permukaan tersebut. Beton itu terasa lebih tipis, seolah hanya lapisan tambahan. Rizky menelan ludah. "Jangan-jangan." Belum sempat kalimatnya selesai, lampu basement berkedip. Angin dingin berembus meski ruangan tertutup. Bau kemenyan kembali tercium kuat. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat mengelilingi mereka. Bukan satu pasang kaki, tapi seperti banyak orang berjalan bersamaan. Rizky panik. "Pak, kita keluar saja." Namun Arga justru berdiri tegak. "Kalau memang ada yang ingin ditunjukkan, saya tidak lari." Suara langkah itu berhenti. Dalam keheningan, perlahan muncul sosok perempuan berambut panjang di sisi lain ruangan. Kali ini bukan hanya satu. Di belakangnya samar-samar terlihat bayangan beberapa pria. Wajah mereka pucat dan kosong. Arga mengenali salah satunya, wajah Pak Roni. Jantungnya serasa berhenti. Perempuan itu melangkah maju, rambutnya perlahan tersibak, memperlihatkan wajah penuh luka lebam dan tanah kering di pipinya. "Janji belum lunas." Suaranya terdengar jelas, tidak lagi sekadar bisikan. Arga memberanikan diri bertanya, "Janji apa?" Perempuan itu menunjuk ke lantai yang berbeda warna tadi. "Darah pertama. Di sini." Sekejap lampu padam total. Rizky berteriak. Juna memegang lengan Arga erat-erat. Dalam gelap, terdengar suara seperti tanah digali, disusul suara arangan pelan. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Sosok-sosok itu hilang, basement kembali kosong, namun bau kemenyan masih tertinggal. Juna terengah-engah. "Pak, kita harus lapor polisi." Arga menggeleng pelan. "Kalau tidak ada bukti, mereka anggap kita mengada-ada." Ia memandang lantai berbeda warna itu dengan tekad baru. "Besok pagi, kita bongkar bagian ini, pakai alasan perbaikan struktur." Keesokan harinya, dengan dalih ada retakan struktur, Arga meminta izin membuka sebagian lantai basement. Manajemen sempat bertanya, tapi karena alasan teknis terdengar masuk akal, mereka mengizinkan. Pekerja mulai membongkar lapisan tipis beton itu. Setiap ayunan palu terasa seperti memukul jantung Arga sendiri. Tak lama, lapisan itu retak dan terangkat. Di bawahnya, tanah masih terlihat lebih gelap. Salah satu pekerja yang menggali tiba-tiba berhenti dan mundur dengan wajah pucat. "Pak, ini apa?" Arga mendekat. Di dalam tanah dangkal itu, terlihat kain putih yang sudah menguning. Saat digali lebih dalam, tampak tulang belulang manusia terbungkus kain lusuh. Semua pekerja terdiam, beberapa mundur ketakutan. Arga merasakan tubuhnya gemetar. Jadi benar, ada yang dikubur di sini, dan mungkin tidak pernah dipindahkan dengan layak. Kabar itu langsung sampai ke manajemen. Area basement ditutup sementara. Polisi datang untuk memeriksa. Namun Arga melihat raut wajah manajer proyek yang lebih terlihat kesal daripada terkejut. Malamnya, Arga kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan berlumpur. Perempuan berambut panjang itu berdiri di hadapannya, kini tanpa bayangan korban lain. "Terima kasih," katanya lirih. Tapi belum selesai. Arga terbangun dengan napas berat. Ia membuka bukunya dan menghitung kembali. 6 korban. Jika penemuan tulang itu adalah kebenaran pertama yang terungkap, maka 1 korban lagi mungkin sudah menunggu. Dan firasat buruk itu semakin kuat ketika ponselnya bergetar tengah malam. Pesan dari kru proyek masuk singkat, namun membuat darahnya dingin. Supervisor baru jatuh dari tangga darurat, kondisinya kritis. Pesan yang masuk tengah malam itu membuat Arga tidak bisa berpikir jernih. Tangannya gemetar saat membaca ulang kalimat singkat di layar ponsel. Supervisor baru jatuh dari tangga darurat. Kondisinya kritis. Namanya Fajar, supervisor pengganti Pak Surya yang baru seminggu menjabat. Arga langsung berangkat ke proyek tanpa mengganti pakaian. Jalanan Cikarang masih basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang terasa ganjil. Saat tiba di lokasi, ambulans sudah pergi. Beberapa pekerja masih berdiri berkelompok dengan wajah tegang. "Apa yang terjadi?"
Tanya Arga pada Juna. Juna menelan ludah. Katanya Pak Fajar turun sendirian lewat tangga darurat. Tiba-tiba seperti terpeleset, padahal tangganya kering. Ada yang dengar dia teriak sebelum jatuh. Dia ngomong apa? Tanya Arga cepat. Rizky menjawab pelan. Dia teriak, jangan dorong sebelum jatuh. Dada Arga terasa sesak. Kata itu sama dengan dugaan yang selama ini menghantuinya. Mereka tidak jatuh sendiri. Ia menatap tangga darurat yang tinggi dan berputar ke bawah. Pagar besinya kokoh, tidak ada bekas oli atau air. Secara logika, sulit bagi orang dewasa terpeleset begitu saja. Fajar akhirnya meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit. Arga kembali membuka buku catatannya di dalam mobil sebelum masuk ke proyek. Ia menulis satu nama lagi. Fajar. 7. Tangannya terhenti di udara. Angka itu lengkap. Tiba-tiba ingatan tentang mimpi terakhirnya muncul kembali. Perempuan itu berkata, belum selesai. Jika 7 adalah angka yang disebut Dani, lalu apa yang belum selesai? Pagi harinya, area proyek dipenuhi polisi dan garis pembatas. Penemuan tulang belulang di basement dan kematian Fajar yang beruntun membuat kasus ini tak bisa lagi dianggap sekadar kecelakaan biasa. Manajemen terlihat semakin tertekan. Investor mulai mempertanyakan keamanan proyek. Media lokal mulai mencium aroma tidak beres. Namun di tengah kekacauan itu, Arga justru merasakan perubahan suasana yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, lantai 17 terasa sunyi, tanpa hawa dingin berlebihan. Tidak ada lagi bayangan putih di sudut mata. Sore itu, Arga memberanikan diri kembali ke basement yang sudah dipasang garis polisi. Ia berdiri di depan lubang bekas temuan tulang. Tanahnya sudah ditutup sementara, namun bekas galian masih jelas terlihat. Kalau ini memang makam yang hilang itu. Gumamnya pelan, angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Tidak ada bau kemenyan, tidak ada suara langkah. Tiba-tiba terdengar suara lirih di belakangnya. Kamu sudah menemukan yang pertama. Arga berbalik cepat. Perempuan itu berdiri di sana. Namun kali ini penampilannya berbeda. Rambutnya masih panjang, tetapi wajahnya tidak lagi dipenuhi luka lebam. Matanya tidak merah, hanya sayu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Arga dengan suara pelan namun tegas. Aku yang dilupakan. Jawabnya. Apakah kamu yang meminta korban? Perempuan itu menggeleng pelan. Bukan aku yang meminta, mereka yang memberi. Arga merasakan dingin menjalar di punggungnya. Siapa mereka? Sosok itu menatap ke arah gedung-gedung tinggi di atas mereka. Janji dibuat sebelum batu pertama diletakkan. Darah pertama ditanam di sini, agar bangunan berdiri tanpa hambatan. Arga teringat cerita Mak Sari tentang ritual awal proyek. Lalu kenapa terus ada korban? Tanya Arga. Karena janji itu diperbarui. Jawabnya lirih. Setiap kali mereka takut gagal, setiap kali uang hampir terhenti, Arga merasa nafasnya berat. Jadi benar ada perjanjian gelap. Dan mungkin bukan hanya sekali. Sekarang sudah 7, katanya pelan. Perempuan itu menatapnya dalam. 7 untuk membuka, tapi belum untuk menutup. Menutup apa? Utang. Sekejap kemudian sosok itu menghilang perlahan seperti kabut tersapu angin. Arga berdiri terpaku. Jika 7 korban hanya untuk membuka, berarti masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Agar semuanya benar-benar berhenti. Malam itu, Arga memutuskan mendatangi Pak Darto. Pak, waktu awal proyek ini dimulai, apakah pernah ada kejadian aneh? Ritual mungkin? Tanya Arga tanpa basa-basi. Pak Darto terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Saya tidak lihat langsung, tapi saya dengar kabar dari tukang lama. Katanya ada pertemuan tengah malam antara beberapa petinggi proyek dengan orang pintar. Katanya supaya pembangunan lancar dan tidak diganggu. Diganggu siapa? Tanya Arga. Pak Darto menatapnya serius. Yang punya tanah. Jawaban itu membuat Arga semakin yakin. Tanah itu pernah diminta izin dengan cara yang salah. Dan janji yang dibuat mungkin tidak pernah benar-benar dipenuhi. Di kamar kontrakannya malam itu, Arga duduk lama memandangi catatan di bukunya. 7 nama sudah tertulis. Namun hatinya tidak merasa lega. Tidak ada rasa selesai. Tidak ada tanda bahwa semua akan berhenti. Tiba-tiba lampu kamar berkedip pelan. Suara ketukan terdengar dari dinding. Tok, tok, tok. Namun kali ini tidak terasa menakutkan. Lebih seperti pengingat. Arga menutup buku catatannya perlahan.
Jika memang ada utang yang harus ditutup, maka ia harus mencari tahu bagaimana cara menghentikannya. Karena jika tidak, mungkin korban berikutnya bukan lagi bagian dari hitungan 7. Mungkin korban itu adalah orang yang mulai mengetahui terlalu banyak. Dan Arga sadar, orang itu bisa jadi adalah dirinya sendiri. Sejak kematian Fajar dan penemuan tulang belulang di basement, proyek tidak sepenuhnya dihentikan, tetapi ritmenya berubah. Beberapa area dipasangi garis pembatas, polisi masih sesekali datang untuk pemeriksaan, dan manajemen terlihat lebih sering rapat tertutup. Namun anehnya, di tengah semua tekanan itu, progres pembangunan justru kembali dipercepat. Arga mulai menyadari sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Setiap kali proyek terancam berhenti, selalu ada keputusan mendadak yang membuatnya tetap berjalan. Seolah-olah ada dorongan tak terlihat yang memaksa semua tetap maju. Ia kembali membuka catatannya. 7 korban sudah terjadi. Sosok perempuan itu mengatakan 7 untuk membuka, belum untuk menutup. Artinya, masih ada 1 tahap lagi. Malam itu, Arga kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah lahan kosong yang luas. Tidak ada gedung, tidak ada crane, hanya sawah berlumpur seperti yang diceritakan Maksari. Di tengah sawah itu, berdiri beberapa pria berpakaian rapi. Wajah mereka samar, seperti tertutup kabut. Di hadapan mereka, seorang pria tua berpakaian hitam menancapkan sesuatu ke tanah. Seekor ayam disembelih, darahnya mengalir ke lubang kecil di tanah. Darah pertama untuk membuka jalan, suara pria tua itu bergema. Kemudian salah satu pria berjas berkata pelan, "Kalau nanti seret," pria tua itu tersenyum tipis, "tinggal diperbaharui." Arga terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi lehernya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu seperti potongan kejadian masa lalu. Keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa manajemen pusat akan datang langsung dari Jakarta untuk memastikan proyek tetap berjalan meski isu bermunculan. Kabar itu membuat suasana kembali tegang. Siang hari, Arga berdiri di lantai 17 sendirian. Ia memandang kota Bekasi yang sibuk. Tidak ada lagi hawa dingin ekstrim seperti sebelumnya. Namun ketenangan itu justru terasa seperti jeda sebelum sesuatu terjadi. Kalau ini belum selesai, apa yang harus dilakukan? Gumamnya pelan. Angin berembus pelan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Juna. "Pak, ada yang aneh di ruang rapat lama basement." Arga langsung turun. Basement kini sebagian sudah dibuka kembali untuk perbaikan struktur. Saat ia tiba, Juna dan Rizky berdiri pucat di depan pintu ruang rapat kecil yang jarang dipakai. "Ada apa?" tanya Arga. Rizky menunjuk ke dalam. Di atas meja rapat, tersusun sesajen baru, lebih lengkap dari sebelumnya. Bunga 7 rupa, kepala kambing kecil, dan mangkuk berisi darah yang masih segar. Arga merasakan jantungnya berdegup keras. Ini bukan ritual lama, ini baru saja dilakukan. "Siapa yang punya akses ke sini?" tanya Arga tegas. "Hanya manajemen dan supervisor," jawab Juna pelan. Langkah kaki terdengar di lorong. Arga cepat menutupi pintu ruang rapat sebelum orang lain melihat. "Ini artinya, janji diperbaharui," bisik Rizky ketakutan. Kata-kata dalam mimpinya kembali terngiang. "Kalau seret, tinggal diperbaharui." Sore itu, manajemen pusat datang. Rapat besar digelar di lantai bawah. Arga diminta hadir sebagai pengawas lapangan. Di ruang rapat utama, suasana formal dan tegang. Salah satu petinggi berbicara tegas. "Proyek ini tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, kita sudah terlalu jauh." Arga memberanikan diri bertanya, "Bagaimana dengan temuan tulang dan kecelakaan beruntun, Pak?" Ruangan hening sesaat. "Kita serahkan pada prosedur hukum. Jangan kaitkan dengan hal-hal di luar nalar," jawab salah satu direktur dingin. Arga menatap wajah mereka satu persatu. Tiba-tiba ia merasa seperti melihat kilasan wajah-wajah dalam mimpinya. Samar, namun serupa. Malam itu, setelah rapat selesai dan sebagian besar orang pulang, hujan kembali turun deras. Arga sengaja menunggu hingga proyek sepi. Ia naik ke lantai 17 untuk terakhir kalinya malam itu. Di sana, di tepi pagar, sosok perempuan itu sudah berdiri. "Ritual baru dilakukan," kata Arga pelan. Perempuan itu mengangguk perlahan. Wajahnya kini tampak lebih sedih daripada marah. "Mereka takut kehilangan," ucapnya lirih. "Apakah akan ada korban lagi?" tanya Arga dengan suara hampir putus asa. Perempuan itu menatap lurus ke matanya. "Jika darah kembali ditawarkan, tanah akan menerima." Arga merasakan napasnya berat. Bagaimana cara menghentikannya? Sosok itu melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya, jarak mereka hanya 1 langkah. Mata perempuan itu kini tidak lagi kosong. Ada harapan samar di sana. "Ungkapkan, jangan biarkan ditutup." Angin berembus kuat. Rambut perempuan itu berkibar. Dalam sekejap ia menghilang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara teriakan dari bawah.
Arga menoleh ke tepi dan melihat kerumunan kecil di lantai dasar. Seseorang tergeletak dekat tangga proyek. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia berlari menuruni tangga secepat mungkin. Di bawah, seorang staf administrasi proyek terbaring tak bergerak. Ia dikenal sebagai orang yang mengurus dokumen pencairan dana dan kontrak. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu sebelum jatuh. Arga menatap tubuh itu dengan perasaan campur aduk. Jika ini korban ke-8, berarti siklus belum berhenti. Dan jika ritual baru benar dilakukan, maka bukan hanya utang lama yang bermain. Kini ada tangan-tangan hidup yang dengan sadar memperbaharui perjanjian itu. Arga berdiri di tengah kerumunan. Hujan turun membasahi semuanya. Di balik gemerlap rayak besar yang menjanjikan masa depan modern, ia kini tahu satu hal yang pasti. Ini bukan lagi soal arwah yang menuntut keadilan. Ini tentang manusia yang memilih membayar dengan nyawa orang lain demi ambisi mereka sendiri. Dan jika ia ingin menghentikannya, maka ia harus berani membuka semuanya, apapun risikonya. Kematian staf administrasi itu membuat situasi semakin tidak terkendali. Media lokal mulai memberitakan rangkaian kecelakaan kerja yang terjadi beruntun di proyek besar tersebut. Walau tidak ada yang berani menyebut kata tumbal secara terang-terangan, isu mistis mulai beredar di kalangan pekerja dan warga sekitar. Namun yang paling membuat Arga gelisah bukanlah berita atau tekanan dari luar, melainkan kenyataan bahwa ritual baru memang telah dilakukan. Sesajen di ruang rapat basement bukan kebetulan. Itu dilakukan setelah penemuan tulang belulang dan sebelum kematian ke-8. Artinya, seseorang di dalam manajemen sadar betul tentang perjanjian itu. Pagi setelah kejadian, Arga dipanggil ke ruang manajer proyek. Wajah manajer terlihat lelah namun tetap dingin. "Kamu banyak tanya akhir-akhir ini, Ga?" katanya pelan. "Saya hanya ingin memastikan keselamatan pekerja," jawab Arga hati-hati. Manajer itu menatapnya lama. "Dengar, proyek sebesar ini tidak bisa dihentikan hanya karena isu yang belum tentu benar. Kita punya tanggung jawab pada investor, pembeli, dan ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sini." "Lalu bagaimana dengan yang sudah meninggal, Pak?" Suara Arga sedikit bergetar. Ruangan hening beberapa detik. "Setiap proyek besar punya risiko," jawab manajer singkat. Kalimat itu membuat Arga sadar bahwa nyawa bisa dianggap bagian dari risiko yang bisa ditoleransi. Keluar dari ruangan itu, Arga merasa keputusan harus segera diambil. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi saksi. Jika ritual baru terus dilakukan, korban akan terus bertambah. Malam itu, ia kembali ke basement seorang diri. Area sudah sepi. Garis polisi di bekas galian tulang mulai dilepas karena proses identifikasi hampir selesai. Arga berdiri di tengah ruangan, memejamkan mata. "Aku sudah tahu tentang ritual baru itu," katanya pelan. "Apa yang sebenarnya mereka janjikan?" Udara perlahan berubah dingin. Lampu redup bergoyang pelan. Sosok perempuan itu muncul, tidak lagi dari sudut gelap, melainkan tepat di hadapannya. "Mereka berjanji memberi darah saat jalan tertutup," ucapnya pelan. "Berapa lagi?" tanya Arga. "Selama ketakutan menguasai mereka, selama itu tanah akan diberi makan." Arga menggertakkan gigi. Kalau semua diungkap, kalau perjanjiannya dihentikan. Perempuan itu menatapnya lama. "Janji bisa diputus jika yang membuatnya mengakui. Dan kalau tidak, tanah akan mengambil sendiri." Kata-kata itu menggema di kepala Arga. Ia pulang malam itu dengan satu tekad. Ia harus membongkar keterlibatan manajemen dalam ritual tersebut. Keesokan harinya, Arga mendatangi Juna dan Rizky. "Ada CCTV di lorong menuju ruang rapat basement kan?" tanyanya. Rizky mengangguk. "Ada, tapi aksesnya di ruang kontrol." Arga menarik napas panjang. "Saya butuh rekaman malam sebelum staf administrasi itu meninggal." Dengan risiko besar, mereka masuk ke ruang kontrol saat petugas jaga sedang makan siang. Arga memutar rekaman malam yang dimaksud. Di layar terlihat 2 orang masuk ke ruang rapat basement sekitar pukul 1 dini hari. Wajah mereka tidak terlalu jelas, tapi siluet tubuh dan gaya berjalan cukup dikenali. Salah satunya adalah salah satu direktur proyek yang datang dari pusat. Jantung Arga berdegup kencang. Rekaman berikutnya menunjukkan mereka keluar hampir 1 jam kemudian. Tak lama setelah itu, listrik sempat padam beberapa menit. Itu waktu yang sama ketika sesajen ditemukan keesokan harinya. Arga menyimpan salinan rekaman itu di flash disk kecil. Namun sebelum mereka sempat keluar ruangan, pintu ruang kontrol terbuka. Manajer proyek berdiri di sana. "Kalian sedang apa?" Suasana membeku. Arga menatapnya langsung. "Saya hanya ingin tahu siapa yang masuk ke ruang rapat malam itu." Manajer itu menatap layar monitor, lalu kembali ke Arga. Tatapannya berubah keras. "Kamu sudah terlalu jauh." Beberapa hari kemudian, Arga resmi diberhentikan dengan alasan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan akses data. Ia keluar dari proyek dengan perasaan campur aduk, marah, takut, namun juga lega. Malam terakhir sebelum benar-benar meninggalkan Bekasi, Arga berdiri di luar pagar proyek. Tower-tower tinggi menjulang dengan lampu-lampu menyala indah. Dari kejauhan, di lantai 17, ia melihat sosok perempuan itu berdiri sekali lagi. Kali ini ia tidak tampak marah atau sedih, hanya dia memandangnya. "Aku akan ungkapkan," bisik Arga pelan.
Angin berembus lembut. Sosok itu perlahan memudar. Beberapa hari kemudian, Arga mengirimkan rekaman CCTV dan catatan lengkap kejadian kepada seorang jurnalis investigasi yang ia kenal melalui teman lama. Berita besar pun akhirnya muncul tentang ritual tengah malam, tentang temuan tulang yang tidak dilaporkan sepenuhnya, tentang rangkaian kematian yang waktunya selalu berdekatan dengan pencairan dana. Manajemen pusat membantah keras, namun penyelidikan resmi mulai dibuka. Proyek tidak sepenuhnya dihentikan, tapi sorokan publik ini tertuju padanya. Di rumah kontrakan kecilnya yang sudah hampir kosong, Arga duduk memandangi buku catatannya. 8 nama tertulis di sana. Jika perjanjian benar-benar diputus melalui pengungkapan ini, mungkin tidak akan ada lagi korban ke-9. Namun jauh di dalam hatinya, Arga tahu satu hal, kebenaran yang dibuka seringkali memicu perlawanan, dan orang-orang yang merasa terancam bisa melakukan apa saja untuk menutupnya kembali. Saat ia mematikan lampu kamar, terdengar satu kali ketukan pelan dari dinding. Tok, bukan 3 kali seperti biasanya, hanya 1. Seperti tanda bahwa sesuatu telah berubah. Namun apakah benar sudah berakhir, atau justru baru dimulai? Arga belum bisa memastikan. Langit Cikarang pagi itu berwarna kelabu pucat, seolah matahari pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin berembus pelan melewati rangka-rangka beton yang belum selesai, mengeluarkan bunyi siulan panjang dari celah besi yang berkarat. Di lokasi proyek Meikarta yang megah namun terasa dingin itu, Arman berdiri menatap gedung-gedung tinggi yang kini seperti bangkai raksasa tak bernyawa. Ia tahu, malam ini semua harus berakhir. Sudah terlalu banyak nyawa melayang. Sudah terlalu banyak keluarga yang kehilangan tanpa penjelasan. Dan semua jejak mengarah pada satu nama, Pak Surya. Arman tidak sendiri. Di sampingnya ada Dedi, wajahnya pucat tapi sorot matanya tegas. Sari juga datang, membawa sebuah tas kain berisi benda-benda yang diberikan oleh seorang ustadz tua di Tambun. Ustadz itu mengatakan bahwa semua ini bukan sekedar kecelakaan proyek, melainkan perjanjian gelap yang dilakukan untuk memperlancar pembangunan. Malam ini mereka akan melakukan ritual terakhir, kata Sari pelan. Kalau berhasil, proyek ini akan kembali berjalan, tapi akan ada tumbal lagi. Arman mengebalkan tangan. Kita hentikan. Menjelang tengah malam, mereka menyelinap masuk ke lantai dasar gedung utama. Lampu-lampu proyek sengaja dimatikan. Hanya beberapa obor kecil menyala di tengah ruangan luas yang kosong. Bau dupa dan kemenyan bercampur dengan aroma semen basah. Di tengah ruangan, lingkaran hitam tergambar di lantai, dikelilingi sesajen dan darah ayam yang masih merah. Pak Surya berdiri di sana bersama 2 orang berpakaian serba hitam. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, matanya cekung dan penuh tekanan. Di hadapannya seorang pekerja muda duduk terikat, mulutnya disumpal kain. Arman merasa darahnya mendidih. Hentikan, Pak. Suara Arman menggema di ruangan kosong. Semua kepala menoleh. Pak Surya tampak terkejut, namun kemudian tersenyum tipis. Kalian tidak mengerti. Semua ini demi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di proyek ini. Dengan mengorbankan nyawa, teriak Dedi. Pak Surya melangkah mendekat ke lingkaran hitam. Ini bukan sekedar proyek. Tanah ini keras. Tanah ini menolak dibangun. Sejak awal sudah ada tanda-tanda. Kecelakaan demi kecelakaan. Saya hanya mencari cara agar semuanya stabil. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka, yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka, yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka, yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam.
Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan. Padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat. Suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan itu kini turun dari dinding, membentuk sosok-sosok samar dengan wajah rusak dan tubuh patah. Arman memutus tali pekerja muda itu dan menariknya menjauh. Lari. Namun Pak Surya berteriak, tidak ada yang bisa pergi. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api obor bergetar hebat, suara seperti rintihan terdengar dari segala arah. Makin lama makin jelas. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding beton, bergerak seperti manusia tanpa wajah. Sari gemetar. Itu mereka yang sudah jadi tumbal. Arman berlari menerjang lingkaran hitam. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba menghalangi, namun Dedi menghantamnya hingga terjatuh. Pak Surya berteriak marah dan mulai membaca mantra dengan suara tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam. Itulah kisah tumbal proyek Meikarta. Sebuah pengingat bahwa tidak ada kesuksesan yang benar-benar berkah jika dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap ambisi yang dipaksakan, setiap janji yang dilanggar, pasti akan menuntut balas pada waktunya. Karena pada akhirnya, tidak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar cerita horor apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hati-hati jika suatu hari kalian melewati gedung-gedung tinggi yang berdiri tanpa suara.